saya yang sudah mengalami sendiri, bertani itu asik. Bertani itu urusannya kan langsung sama yang kuasa, ikhtiar dan doa. Nah, itu harapan saya untuk teman-teman kaula muda itu jangan takut bertani. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Kasan, bekerja sebagai perangkat desa Keben, Kecamatan Tambak Romo, Kabupaten Pati, sebagai istilahnya Pak Modin. Oh iya. Keseharian saya ya di kantor, kalau di luar jam kantor istilahnya di sawah nggarap bengkoke, Mas. Iya. Seluas sekitar 13.000 meter persegi. Berarti seharian juga bergulat di bidang pertanian juga, Pak? Iya. Untuk petani itu kurang minat untuk kaum kaula muda karena ya hasilnya itu tidak menjanjikan. Oke. Karenanya apa? Karena biaya produksinya itu sangat mahal. Ya, sedangkan nanti setelah tiba musim panen itu biasanya harganya anjlok. Kalau pandangan saya itu mungkin kalau ada terobosan untuk memangkas biaya produksi yang sangat tinggi itu kemungkinan akan bisa lebih baik. Kemungkinan terobosan itu yang bisa menghasilkan hasil panen yang maksimal, katakanlah berapa, 1 hektarnya berapa, itu kemungkinan bisa menekan biaya produksi yang tinggi. Sekarang kan itu biaya obat, pupuk kimia itu kan mahal semua. Mahal, yang misalkan pupuk, apalagi pupuk bersubsidi itu lahan agak luas tapi jatahnya pupuk itu tidak mencukupi, kurang. Nah, berarti kendalanya lebih ke faktor pupuk, Pak ya, yang harganya semakin lama semakin faktor mahal. pupuk, terus harga jual pas musim panen itu turun. Itu sangat pengaruh. Kira-kira selain itu apa? Ada kendala lagi, Pak? Kendala selain itu apakah ada lagi, misalkan dari faktor cuaca atau mungkin faktor penyakit yang dialami di tanaman itu sendiri atau gimana? Ya, mungkin itu juga sebagai faktor. Dan pas misalkan musim tanam yang berbarengan itu sulit cari tenaga. Tenaga kerja itu sulit sekarang. Sekarang susah juga, Pak ya? Susah. Kalau ya itu yang muda-muda itu jarang untuk terjun ke tani, sekarang sudah jarang. Yang tua-tua yang dulunya istilahnya mocok itu sudah fisiknya sudah nggak memungkinkan. Nah, berarti kedepannya apakah masih relevan, Pak, pertani itu? Kalau kaula muda aja sekarang udah seperti itu loh, Pak ya? Seharusnya ya harus relevan untuk melanjutnya kelangsungan bertani. Nah, caranya gimana, Pak, itu, Pak? Caranya gimana? Nah, itulah yang harus menjadi PR pemangku kebijakan. Terus istilahnya dengan petani itu harus ada solusinya. Salah satunya seperti apa, Pak? Misalkan apa yang perlu diperbaiki, misalkan biar anak-anak muda ini tertarik lah di dunia pertanian supaya kedepannya bertani ini masih relevan loh. Gitu. Kira-kira salah satunya seperti apa, Pak? Apa ya? Lagi kita pengen tahu nih, Pak. Apakah dari perbaikan irigasi atau seperti apa atau seperti gimana? Termasuk pertanian di sini itu kendalanya air. Kemarin ini biasanya kalau sehabis MT kedua, ini panen MT kedua, ini Polowijo, kalau spirit pertanian di sini bagus, Mas. Untuk SDM-nya jos, cuma terbentur masalah pengairan. Biasanya tuh sehabis MT2 itu ada yang Polowijo Semangka. Semangka itu yang menjadi andalan di sini sebenarnya. Ketika mungkin masuk musim kemarau, Pak ya? Iya. Saya sendiri mau mencoba semangka itu, tapi terkendala airnya itu, Mas. Pengairannya itu susah. Itu yang paling vital menurut saya. Terkait pengairan ya, Pak? Pengairan. Irigasi juga. Iya.
Ya, harapan saya petani itu lebih diperhatikan lah. Ya, terkait itu tadi yang sudah saya utarakan, semisal itu bisa dikoordinasikan dengan baik, saya yakin kaula muda juga punya minat untuk terjun ke pertanian. Yang paling vital itu tadi pengairan di sini. Pengairan. Lah kalau misalkan Pak, ya kita sih nggak berharap seperti itu Pak. Misalkan aja ini dalam pengairan, pemenuhan kebutuhan air ini sudah nggak ada Pak, ibaratnya nggak ada air lagi. Apakah bertani akan tetap berjalan? Ya, nggak bisa Mas. Nggak bisa tetap. Paling baku ya air itu. Oke, baik. Berarti salah satunya juga harus ada kebijakan pemerintah yang juga bisa memenuhi kebutuhan air tadi Pak. Iya, betul. Karena itu sangat vital sekali Pak ya. Vital sekali. Oke, baik. Nah, sekarang Pak mungkin pertanyaan terakhir Pak ini Pak. Sekarang harapan Bapak lah bisa dijelaskan nanti teman-teman untuk kaula muda, generasi muda yang akan mungkin melanjutkan perjuangan dalam bidang pertanian ini. Kira-kira harapan Pak seperti apa Pak untuk kaula muda ini Pak, khususnya Pak? Ya, harapan kita itu mindset dari generasi penerus tentang pertanian itu belum terbangun dengan baik. Karena ya yang dilihat tuh yang dahulu orang tuanya, kanan kirinya lah tani yang ngono-ngono wae. Baik. Itu. Terus. Lah nek wis roh ketok misalkan petani sukses punya ini itu ya mungkin minatnya besar. Tapi untuk sekarang kan belum bisa menjanjikan. Mungkin karena ya faktor tadi. Dan pesan Bapak untuk kaula muda, pesannya? Pesan saya ya, saya yang sudah mengalami sendiri, bertani itu asik. Bertani itu urusannya kan langsung sama yang kuasa, ikhtiar dan doa. Nah, itu harapan saya untuk teman-teman kaula muda itu jangan takut bertani. Itu yang saya sarankan. Dan pertanian itu tidak istilah rekoso atau gimana enggak. Tapi mungkin yang semua yang saya terangkan itu bisa dikoordinasikan dengan baik, mungkin bisa menarik minat kaula muda tadi.